Ya, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita simak Tadabbur Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 163 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'in dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan banyak lagi nikmat lain yang kita terima yang jumlahnya tak terhingga banyaknya. Dan pada kesempatan pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di Zoom ini sebagaimana biasa setiap subuh, ba'da subuh. Kita pagi ini membahas surah Al-A'raf ayat 163 di bawah bimbingan Pak Buya Rizal didampingi oleh Ibu Nur Makiah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi dan komentar-komentar dari teman-teman. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr iz yad'una fis sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim surra wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Firman-Nya was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Yang dimaksud dengan diri itu adalah kota Eliah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madian dengan Bukit Tur. Itu tempatnya itu. Kemudian dilanjutkan ayat ini isyaduna pisabti istatihim hinatuhum yauma sabtihim surra'an wa yauma la yastabituna la ta'tihim. Ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu, yaitu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan.
yang berada di sekitar mereka terapung di permukaan air. Dan di hari-hari Sabtu, dan bukan pada hari-hari, bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang. Jadi ikan itu hanya datang pada hari Sabtu dengan jinak, tetapi tidak boleh ditangkap. Menurut aturan itu, mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu dihususkan untuk beribadat saja. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Al-A'raf ayat 163. Ayat yang semakna dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 161. Di situ dikatakan wa iz qila lahumus kunu hadhil qaryata wa qulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wa dakhulul balba sujada naufir lakum khati'atikum sasanazidul muhsinin. Ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, itu Bani Israel, diamlah negeri ini, yaitu negeri saja, itu Baitul Maqdis, makanlah hasil buminya di mana saja kalian kehendaki. Katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbang sambil membungkuk, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, di situ tentang negeri yang tempat ia tinggal. Namun mereka tetap melanggar perintah yang diberikan kepada mereka seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahu kunu qiradatan khasiin. Sesungguhnya telah kalian ketahui bahwa orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Al-Baqarah ayat 65. Nah, hari Sabtu tadi sudah dikatakan hari yang khusus untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa sebagai perumpamaan. Artinya hati mereka menyerupai hati kera karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Tapi pendapat jumhur mufasir bahwa betul-betul berubah jadi kera, hanya tidak beranak, tidak mempunyai keturunan, tidak makan dan tidak minum, dan hidupnya tidak lebih dari 3 hari. Itulah penjelasan tentang hari Sabat orang yang menjadi kera itu. Kemudian ayat lain yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 158 yaitu warafa'na fawqahumut turi bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du bis sabti wa asna minhum mitsaqan ghaliza. kami telah angkat di atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Maka kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Ini perjanjian hari Sabtu itu disyariatkan kepada Bani Israel, hari ibadah mereka. Sedangkan umat Islam adalah umat pertengahan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasula 'alaikum syahida. Al-ayah. Demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, jadi kita menyaksikan teman kita, saudara kita, apakah dia termasuk orang baik atau tidak. Kita berdampingan dengan mereka menjadi saksi masing-masing. Nah, di antara kita menjadi saksi masing-masing sesama kita. Kemudian berkenaan ayat 163 ini, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami
mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Al-Ayah 163 Al-A'raf. Nah, ayat semakna itu terdapat pada surah Al-A'raf ayat 168. Itu dikatakan Al-Ayah wala bluwahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Nah, jadi percobaan itu, ujian itu kami cobakan mereka dengan iman yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi apapun yang kita peroleh, kita harus pandang bahwa kesenangan ataupun bencana itu sebenarnya sebagai cobaan, sebagai ujian. Berdasarkan Al-A'raf ayat 168. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7 Allah berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami memuji mereka siapakah di antara mereka yang berbuat baik. Jadi apapun yang diciptakan kepada kita di bumi itu adalah sebagai ujian bagi kita, apakah kita berbuat baik atau tidak. Itu ayatnya. Kemudian dijelaskan juga dengan ayat yang sama pada surah Muhammad ayat 31. Dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwal ahbarakum. Dan sungguh kami benar-benar menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad, bersabar di antara kalian, agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Surat Muhammad ayat 31. Dan juga dengan ujian itu dijelaskan juga pada surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang disebutkan itu bukan lebih banyak, yang lebih baik ahsanu amala. Itu perlu penekannya. Maka beramallah kita sebaik mungkin. Maksud sebaik mungkin itu sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ikutlah beramal seperti itu. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 17 Allah berfirman, Inna nabluwanahum kama balagna ashabal jannati is aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah mencoba mereka, itu kaum musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah mencoba pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Apa yang terjadi sebelum mereka petik, begitu sampai ke kebun, semuanya jadi sudah hitam seperti tidak ada tanaman. Itulah ujian yang diberikan kepada orang-orang yang di Mekah pada waktu itu. Nah, dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tidak lepas daripada ujian. Nah, oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap segala sesuatu yang datang. Apakah ini walaupun dia nikmat itu bisa menjadi ujian, walaupun dia menjadikan penyakit bagi kita, atau itu merupakan ujian sehingga kita menjadi lebih waspada, sehingga kita menjadi dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Maka kalau kita berada dalam pedoman itu, insya Allah kita selamat dan kita termasuk orang yang beruntung. Oleh karena itu, istiqomahlah kita mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Demikianlah harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini pasti ada kekeliruan. Semua kekeliruan, kekurangan itu kembali kepada saya. Kemudian kebenaran itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada yang banyak, pada yang hadir maupun yang mendengarnya.
Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.